Oke, bismillahirrahmanirrahim. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di Marola Channel. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu, panjang umur, dan diberikan rezeki yang banyak sampai 7 turunan. Amin ya rabbal alamin. Dan terima kasih banyak bagi yang telah mengklik video ini. Semoga kalian semuanya masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Guys, geger segeger-gegernya. Tangisan 7 terpidana divonis seumur hidup versus senyuman koruptor 271 triliun divonis 6,5 tahun penjara karena punya keluarga dan berkelakuan baik. Wow, gokil ya. Ini yang lagi viral saat ini, guys. Guys, ini di mana nih letak keadilan di negeri kita ini? Mungkin kalian sudah tahu lah ya, si koruptor 271 triliun itu siapa, dan telah divonis bebas dan telah divonis 6,5 tahun penjara karena punya keluarga dan berkelakuan baik. Nah, ada saja ya hukuman untuk seorang koruptor yang ratusan triliun gitu ya. Apakah benar itu di dalam undang-undang hukuman kepada orang yang telah maling uang negara ratusan triliun? Apakah benar cuman segitu hukumannya gitu, ratusan triliun guys, uang negara dimalingnya? Apalagi ada sebuah video yang lagi viral, katanya Pak Prabowo akan memaafkan para maling uang negara atau para koruptor jika uang yang dia maling dikembalikan lagi ke negara. Apalagi dengan diam-diam lah, begitulah kira-kira Pak Prabowo menyampaikan. Ini benar-benar miris dan benar-benar membagongkan ini menurut saya. Sedangkan di negara Cina korupsi 6,5 triliun dihukum mati. Lah, di Konoha ratusan triliun cuma 6,5 tahun penjara saja, guys. Ratusan triliun uang negara dimalingnya, cuma 6,5 tahun penjara karena berkelakuan baik dan mempunyai keluarga. Gokil nggak ya? Ini adalah benar-benar krisis apa ini kira-kira guys? Jatuhnya benar-benar miris nih hukum di negeri kita ini guys. Nah guys, tolong jangan di skip, tolong disimak sampai selesai. Seperti apa videonya? Ini dia. Let's go. Let's go. Menolak permohonan peninjauan kembali para terpidana. 5. Pertimbangan majelis hakim dalam menolak permohonan PK tersebut antara lain tidak terdapat kekilapan yudek fakti dan yudek yuris dalam mengadili para terpidana, dan bukti baru atau novum yang diajukan oleh terpidana bukan merupakan bukti baru sebagaimana ditentukan dalam pasal 263 ayat 2 huruf A KUHP. Dengan ditolaknya permohonan PK para terpidana tersebut, maka putusan yang dimohonkan PK tetap berlaku. Kepanitraan Pidana Umum Mahkamah Agung setelah perkara diminutasi akan segera menyelesaikan proses administrasi perkara para terpidana, dan setelahnya akan mengirimkan kembali kepada pengadilan pengaju, dalam hal ini Pengadilan Negeri Cirebon, dan melakukan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan ke-1 primer dan dakwaan ke-2 primer. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 6 tahun dan 6 bulan dan denda sebesar 1 miliar rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 tahun. Bukan. Ya, 6 ya. Selama 6 bulan. Oh, 6 bulan. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sebesar 210 miliar rupiah dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti selama paling lama 1 tahun setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dan apabila terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 tahun. Menetapkan masa penahanan yang telah jalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ya. Kemudian mengenai barang bukti ya, kita konform, kita sama dengan penuntut umum ya, semuanya. Kemudian membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar 7.500 rupiah. Ya, itu untuk terdakwa Harvey Muiz. Silakan duduk. Sorry guys, bentar guys ya. Jadi gini guys, ini menurut kalian ini adil nggak ataukah pantas nggak
seorang maling uang negara 271 triliun cuman dihukum penjara 6,5 tahun penjara gitu, karena berkelakuan baik, karena mempunyai keluarga. Menurut kalian pantas nggak? Ini kita bandingkan dengan ketujuh terpidana di kasus Pina Cirebon ya guys ya, yang sekian banyak saksi, bahkan novum pun di PK pertama kemarin sudah dihadirkan begitu ya, namun tetap Hakim MMA memutuskan untuk tetap di penjara seumur hidup. Ini menurut kalian adil nggak? Apakah benar ini dalam undang-undang atau benar menurut isi kantong gitu? Nah, jadi itulah mirisnya hukum yang terjadi di negeri kita ini saat ini guys ya. Benar-benar krisis keadilan kalau menurut saya ya, kalau menurut saya pribadi. Oke guys, kita lanjut, kita simak nih. Sebelum dilantik, omon-omonnya begini nih. Akan saya kejar koruptor sampai Ya. ke Antartika, Ya, kata si macan Asia itu. sampai ke Gurun Sahara. Omon-omon setelah dilantik. Hai para koruptor, hai teman-temanku, kalau kalian kembalikan diam-diam, kalian akan saya ampuni. Yang penting dikembalikan ya. Iya betul, ada itu videonya, ada. Gimana? Hah? Negara ini mau bersih dari para koruptor. Iya, iya. 300 triliun potensi kerugian negara. Itu cuma dihukum 6 tahun. Kalian tahu nggak? Itu 6 triliun. Ya 6 triliun di China tembak mati. Mulai saat itu, saya akan kejar koruptor-koruptor itu. Bila perlu, sampai ke Antartika, sampai ke padang pasir yang paling jauh, akan saya kejar. Iya, itu dulu. Kalau sekarang gimana tuh? Hei, para koruptor atau yang merasa pernah mencuri dari rakyat, kalau kau kembali ke minyak kau curi, ya mungkin kita maafkan. Ini saya dalam rangka memberi, apa istilahnya itu, memberi memberi kesempatan untuk tobat. Ini Pak Prabowo, Pak Presiden Prabowo lah ya. Ini benar pidato beliau, sadarkah atau lagi gimana ini guys? Manggil para koruptor, kembalikanlah uang negara gitu ya. Nanti kau akan kita maafkan begitu ya. Waduh, ini benar-benar sangat lembut sekali kalau menurut saya di Pak Presiden Prabowo memanggil para koruptor yang telah maling uang negara untuk uangnya dikembalikan, uangnya mereka curi lalu dikembalikan, nanti akan dimaafkan. Jadi enak banget dong ya kalau jadi koruptor seperti itu, kalau cuman segitu doang gitu ya, habis maling uang negara lalu sisanya dikembalikan, ntar dimaafkan gitu ya, nggak dipenjara sama sekali. Nih, waduh, ini kira-kira jadi job baru nih bagi para koruptor-koruptor ini ya. Jika benar itu yang akan dilakukan oleh Pak Presiden Prabowo nanti, waduh, ini benar-benar kacau nih, kacau. Ada yang mengkorupsi uang negara 270 triliun. Mana pernyataanmu? Mana kemarahanmu? Mana pidatomu? Yang ada bahkan kau mengatakan koruptor-koruptor itu kita maafkan kalau uang mereka dikembalikan. Tiba-tiba sekarang diputuskan hukumannya di bawah tuntutan jaksa. Ada nggak pidato presiden yang mengatakan saya geram kok tiba-tiba orang sudah ya mengambil uang negara 270 triliun tapi masih dihukum dengan hukuman di bawah tuntutan jaksa? Nggak ada pidatonya. Ini maksudnya Afif Muiz ya? Saya tahu. Oke. Kok bisa sih gerugi negara sampai 271 triliun tapi pengadilan vonis cuma 6,5 tahun penjara karena 12 tahun dianggap terlalu tinggi. Terus hakimnya bilang tuntutan 12 tahun itu terlalu berat, harus diringankan karena beliau sopan dan santun serta punya keluarga. Si anjir, emang di dunia ini yang punya keluarga cuma dia doang. Dan asal lu tahu, ini baru kejadian sejarah di Cina. Korupsi tertinggi sampai 6,8 triliun itu dieksekusinya mati. Sedangkan ini 300 triliun cuma 6,5 tahun penjara. Dan kalau nggak salah dendanya cuma 1 M. Gue gak ngerti deh. Gue pikir kita ganti presiden bakal beda. Trumpnya masih sama aja. Atau sebenarnya bukan masalah presidennya, tapi siapa aja presidennya, hukum atau hakimnya tetap sama. Yang perlu dipertanyakan ini siapa? Keputusan dari hakimnya
atau sistem dari pemerintahan dan ada tanggung jawab presiden. Kan percuma aja gak sih? Pesannya buat lu pada pejabat yang masih ada di atas sana, silahkan korupsi yang banyak. Jadi nanti ketika di depan jaksa, depan pengadilan cukup berkelakuan sopan, lu punya keluarga. Jadi ntar paling cuma 6,5 tahun, ya 300 triliun ketutup lah. Kalau misalkan cuma 6,5 tahun doang mah. Putusan tingkat pertama Pengadilan Negeri Cirebon, Pengadilan Tinggi Jawa Barat sampai Mahkamah Agung tentang khusus Sakatatal, saya otak-atik itu, saya tidak menemukan dari mana ujung pangkalnya orang ini dituduh membunuh. Nah, ini yang nggak ada kejelasan, dan malah dihukum seumur hidup. Kalau kita misalnya mengutip lagi pendapatnya Pak Susno Duaji yang bekas Kabarisskrim, jelas sekali bahwa hasil olah TKP pertama yang Polres Kabupaten Cirebon, bukan kota ya, Polres Cirebon itu kan menyatakan kecelakaan tunggal dan tidak pernah berubah, tidak pernah dibatalkan. Saya juga ketemu dengan salah seorang bekas Kapolda yang pangkatnya Irjen Pol, mengatakan kepada saya bahwa itu kecelakaan. Kesimpulan dia. Tapi saya tidak mengatakan kecelakaan, tapi saya tidak menemukan bahwa ada rangkaian cerita ini dari sebab akibat antara matinya dua orang ini dengan perbuatan yang dituduhkan kepada Sakatatal bahwa ini adalah pembunuh. Ya, oke. Mantap, luar biasa ya. Memang sangat luar biasa hukum di negeri Konoha ini, guys. Ya, itulah kita sudah sama-sama menonton dan silahkan kalian nilai sendiri ya, guys. Seperti apa pendapat kalian, tolong sampaikan kolom komentar. Kalau saya bicara banyak ini mungkin akan panjang nih durasi video ini ya. Ya, sebab itulah hukum bagi orang kecil yang suka hati mereka, dan juga hukum kepada orang yang menurut mereka beruang. Nah, ya suka mereka juga gitu ya. Jadi terserah mereka yang memutuskan hukuman itu siapa saja, ya itu urusan mereka. Kita anaknya cuma menonton, dan kalau bisa ini pesan saya kepada semua netizen dan juga rakyat Indonesia, dan juga untuk diri saya pribadi gitu ya. Kalau bisa jangan sampai dan jangan pernah deh, amin jangan sampai berurusan dengan hukum sekecil apapun itu. Jangan sampai berurusan hukum, sebab orang kecil seperti kita, rakyat kecil seperti kita ini jika berurusan dengan hukum, waduh, ibarat kata kita kehilangan sapi 1 ekor, siap-siap untuk kehilangan 5 ekor lagi. Gila nggak ya? Saya mengutip itu perkataan dari siapa itu, kalau nggak salah itu dari Pak Mahfud MD, itu ada itu videonya. Jadi oke, itulah dia guys reaksi kita hari ini. Terima kasih banyak yang telah menonton, dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Thanks for watching.